Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jamaah kajian rutin Masjid Baitur Rahim, insyaallah yang dirahmati Allah SWT. Bapak Ibu, monggo kita awali kajian malam hari ini dengan bacaan basmalah. Tema yang kita kaji malam hari ini adalah muhasabah menyongsong tahun baru 2020. 2 hari yang lalu kita sudah melewati pergantian tahun, yaitu dari tahun 2004 menuju tahun 2025. Ada satu pertanyaan, Bu, Pak, ketika kita memasuki tahun baru, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Karena itu kajian kita hari ini mencoba untuk melakukan sedikit muhasabah berkaitan dengan pergantian tahun. Terus mengapa kita harus muhasabah, dan terakhir adalah apa yang harus kita lakukan setelah pergantian tahun. Insyaallah 3 hal itu kita akan coba ulas selama 30 menit ke depan. Sekedar mengingatkan aja bahwasanya tahun baru adalah hari raya orang kafir. Lu kok bisa? Karena dalam ajaran Islam tidak dikenal untuk merayakan tahun. Karena itu ketika kita turut merayakan tahun baru, statusnya adalah sama dengan merayakan hari raya orang kafir. Rasulullah mengingatkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Oleh karena itu, alhamdulillah kemarin kita nggak usah ikut-ikutan, tapi kita mencoba untuk melakukan muhasabah. Karena nggak ada yang spesial, Bu, Pak, pada waktu malam tahun baru. Sebenarnya biasa saja. Apakah setelah tahun baru langsung berubah? Enggak juga kan? Yang asalnya biasa tambah glowing gitu tuh. Enggak juga. Jadi yang spesial itu bukan jam 12 malam, tapi sepertiga malam. Yang hebat itu bukan menunggu detik-detik pergantian tahun, tapi menunggu azan subuh di masjid. Mohon maaf, kemarin saya umroh nunggu di Masjidil Haram itu aja saya berangkat jam 3. Di sana azan subuh itu jam 4:30. 4:30 dan pertama, setelah itu sholat tahajud sampai 5:30. Begitu 5:30 adzan subuh, baru sholat. Itu nunggu 2 jam. Seneng gitu. Di sini subuh gak ada yang nunggu. Tapi kalau nunggu detik-detik pergantian tahun, 3, 2, 1, kayaknya ya apa? Padahal nggak ada apa-apa. Yang super itu bukan begadangnya berpesta lalu tidur pagi, tapi tidur lebih awal dan bangun lebih awal dengan segar. Mohon maaf, alhamdulillah kemarin saya jam 9:30 saya usahakan bisa tidur sehingga jam 3 bisa. Ditanya ya apa kemarin malam tahun baru,
rame. Saya nggak tahu. Yang membahagiakan bukan menggamburkan harta. Pesta murah, tapi sedekah esok pagi lalu dirutinkan di hari Islam. Sedekah subuh itu luar biasa nih. Tolong diupayakan setiap subuh bisa sedekah ya minimal kalau bisa sedekah uang, kalau nggak bisa ya tenaga, kalau nggak bisa ya senyuman sedekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi dalam ajaran Islam pergantian tahun itu adalah momen penting untuk merenungkan apa yang telah berlalu dalam hidup kita. Ini yang paling penting. Sehingga kita mengenal ketika pergantian tahun itu 1 tahun usianya bertambah, dan ingat 1 tahun jatah hidup kita akan, kalau jatah hidupnya berkurang berarti semakin dekat. Masya Allah. Mau pergantian tahun seneng-seneng, padahal matinya tambah. Seharusnya kalau usah seneng-seneng, waduh, kesusuan pergantian tahun berarti matiku ya lebih susus. Bapak Ibu, ini yang diharapkan. Setiap pergantian tahun kita lakukan muhasabah. Apa itu muhasabah? Berasal dari kata hisab, yaitu menghitung, memperhatikan, meneliti segala sesuatu yang telah dilakukan pada masa lalu dan masa kini untuk kebaikan di masa yang akan. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Jadi luar biasa ayat ini. Jadi wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, ada 3 waktu yang harus kita pahami. Wal tandur itu artinya waktu sekarang. Ma qaddamat, waktu yang lalu. Lighadin, waktu yang akan. Jadi senantiasa kita melakukan muhasabah kehidupan kita ini. Kapan? Sekarang, yang lalu, dan yang akan. Sebab apa? Sebab pada dasarnya hidup manusia ini kan ada 3 hari. Apa Bu? Kemarin, besok, hari. Coba lihat kemarin, kira-kira kembali lagi enggak? Enggak. Besok belum tentu. Bahwa tak terinafsu mata taksi bugota, manusia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Berarti belum tentu kan? Nah, kapan kalau gitu kita hidup ini? Di hari ini. Karena itu kalau hari ini bisa minum. Kalau hari ini bisa ngaji. Gak usah nunggu besok aja. Besok itu belum tentu. Kesalahan kita itu tidak pernah memanfaatkan waktu sekarang. Padahal sekarang ini tempat kita menabung amal. Besok belum tentu. Kemarin sudah lewat. Oleh karena itu, gunakanlah kesempatan hari ini dengan sebaik-baiknya. Minimal, mohon maaf, kalau hari ini tadi tidak bisa berbuat baik sama orang, minimal jangan sampai menyakiti hati. Itu aja hidup itu. Usahakan 1 hari itu punya perbuatan baik itu. Jangan sampai 1 hari nggak ada perbuatan baik. Jadi itu tadi, kalau di hari ini tadi tidak bisa berbuat baik dengan orang, minimal jangan sampai menyakiti hati orang. Bapak Ibu,
apa yang harus kita lakukan muhasabah dalam hidup kita? Ada dua. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 112. Ali Imran 112. Duribat alaihimud dillatu ainama tuqifu illa bi khablin minallah wa khabli, akan ditimpa kehinaan dimanapun saja kita berada selama kita tidak mau menjalin hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan, berarti pada hakikatnya semua kejelekan, bencana, kehinaan itu akan bisa terjadi kalau kita tidak mau melakukan hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan muhasabah dalam hidup itu ya dua ini. Pertama apa? Hablum minallah. Apa itu hablum minallah? Hubungan baik kita dengan, saya tanya, kira-kira bagaimana hubungan kita dengan Allah selama ini? Biasa-biasa saja, atau enggak biasa, atau luar biasa? Luar biasa. Buktinya apa kalau luar biasa? Hubungan kita dengan Allah itu apa sih? Ibadah. Bagaimana ibadah kita selama ini? Tambah tuwek atau mau males. Monggo mikir ya. Jangan-jangan menurun gitu ya. Monggo pikirkan. Yang kedua, hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama. Bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia? Semakin baik, semakin nambah musuh atau semakin nambah kawan ya. Alhamdulillah. Monggo dipikirkan. Ya ini aja yang kita muhasabah. Urusan hablum minallah dan hablum. Kalau urusan dengan Allah sudah baik, ke depan mari kita tingkatkan. Kalau urusan dengan manusia sudah baik, ya ke depan harus kita tingkatkan. Itu aja sebenarnya yang kita lakukan muhasabah. Nggak ada lagi. Karena hidup manusia cuma melakukan dua ini aja. Baik dengan Allah dan baik dengan manusia. Mengapa kita harus melakukan muhasabah? Setidaknya ada 5 keutamaan. Sekilas saja. Yang pertama, orang itu kalau melakukan muhasabah, mengintrospeksi diri, maka bisa menjadikan diri kita lebih baik. Karena apa? Dengan kita sibuk mengoreksi diri kita, insya Allah akan lebih baik daripada sibuk mengoreksi orang. Mohon maaf ya, mengoreksi orang lain itu tidak butuh belajar. Tidak mengoreksi diri kita butuh belajar. Winter yang koreksi orang lain. Sehingga ketok-ketok itu isok aja. Ya mohon maaf lah, ada orang yang sekiranya menurut kita kurang cocok, oleh koreksi, gak usah tanya orang, itu langsung bisa menentukan sendiri. Watasnya ireng oleh gak tahu abang. Oh no, orang-orang. Jadi apa ya? Untuk koreksi orang lain itu gak perlu apa? Kalau koreksi, mohon maaf diri kita, saya perlu belajar. Ya Allah siapa dewi nek sholat subuh cekak kari ya apa ya sama tuh ya caranya ya apa ya masih tanya orang kan gitu ya. Ya apa nek caranya sampai besok luwe sergap ibadah ya apa. Ada usaha untuk belajar itu ada kalau koreksi untuk dirinya. Tapi kalau koreksi orang lain gak perlu. Pernah gak koreksi orang lain tanya orang itu? Justru kita malah lebih pandai daripada orang. Yang kedua, mengapa kita melakukan muhasabah? Self awareness, untuk memperbaiki diri. Semakin kita sering melakukan
mengevaluasi diri kita, Bu, Pak, maka insya Allah akan menjadi berkualitas hidup kita. Apa yang kita lakukan lebih baik terus. Jadi sekali lagi, Bu, Pak, perlu kita melakukan apa? Muhasabah untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, muhasabah ini adalah momentum untuk mawas diri. Mawas diri akan mampu menyelamatkan diri dari jurang. Akan hati-hati. Ya rek ingin nyeladu di lo aku saiki wis. Itu mawas diri, kita yang menjaga diri. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan sampai kita menjerumuskan diri kita dalam kehancuran. Katanya Rasulullah, orang yang beriman itu tidak akan mungkin masuk lubang 2 kali. Kemarin jalan di situ, keprosok di situ. Sekarang keprosok lagi. Mohon maaf ini, katanya Rasulullah. Mohon maaf ya, bahasa kasarnya. Kok goblok wong wingi wis kejeglong saiki. Ada enggak yang gitu? Ya karena kita kurang mawas diri. Wong wingi wis dipicuki, wong saiki dipicuki maneh. Itu berarti kurang mawas. Makanya muhasabah itu penting untuk bisa mawas diri. Introspeksi diri. Yang keempat, Bapak Ibu, kita melakukan muhasabah ini untuk memperkuat komitmen diri. Rasulullah mengingatkan, kebalik ya ini ya, mesti kebalik ya. Man kana yaumu khairan min amsihi fa huwa rabbikun, wa man kana yaumu misla amsihi fa huwa maqbulun, wa man kana yaumu syarran min amsihi bahwa malun. Jadi komitmen itu penting. Tanpa komitmen yang kuat dan konsisten dalam memperbaiki diri, jangan harap kehidupan kita hari ini lebih baik daripada hari. Karena itu usahakan, katanya Rasulullah, siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, orang itu yang rabbihun. Apa rabbihun? Orang yang beruntung, orang yang berbahagia. Yang kedua, kalau siapa yang hari ini misla yaumuhu misla min amsi, sama dengan kemarin, bahwa makbulun, orang ini termasuk apa? Rugi. Apalagi kalau hari ini saron min amsi bahwa malun. Apa malun? Tercela. Apa tercela? Ya sepele lagi. Wingi urusan iki tambah nemen ta. Wingi selama 1 tahun ngajine ping 12. Saiki ping 6. Umpamanya gitu. Artinya apa? Hari ini malah lebih. Alhamdulillah. Yang terakhir, mengapa kita melakukan muhasabah? Karena dengan muhasabah ini adalah sarana untuk meningkatkan rasa syukur dan tahu diri. Jadi introspeksi diri itu akan mengingatkan nikmat yang diberikan oleh Allah yang tidak bisa. Pak, mohon maaf ya, kalau bisa hidup itu seperti inilah. Perbanyaklah rasa syukur sampai orang lain mengira kamu tidak pernah mengalami apa. Masya Allah, Pak Mustaqim gak ono susah ya, seneng padahal aslinya ya. Mengapa orang lain mengatakan gitu? Karena kita sering merasa apa? Enak syukur, gak enak syukur, oleh ke syukur, oleh titik syukur, gak oleh syukur. Mono hidup itu, sehingga orang lain itu mengira kita gak pernah mengalami apa? Insya Allah. Bisa nggak kayak gitu ya? Masih kata pansian syukur lain umpamanya itu. Ya orang lain nggak ada perasaan. Iku loh, sak durunge pensiun maupun pensiun yang bodoh ya.
Nah, kadang-kadang ada enggak Bu, marilah pancen langsung Jesus. Apa Bu? Post power syndrome bahasa Inggrisnya. Apa? Mengalami drop. Gak usah. Hidup itu bukan ditentukan oleh pensiun. Pensiun gak pensiun, dia tetep aja ganteng, tetep aja ayu, ya, tetep aja seneng. Ojo sampai berubah 180 derajat. Mengapa ini bisa terjadi? Karena kurang syukur. Kalau orang bersyukur, insya Allah kayak jabatan syukur, ketika ya syukur. Jadi kau melbu pegawai, melbu angkatan, ya biasa. Saya ini mari melbu angkatan, pensiun ya betul. Hidup itu sebenarnya cuma satu prinsipnya: siap dihormati, siap tidak dihormati. Pun ayo enak. Nah kita itu siap dihormati, gak siap, gak dihormati. Halo. Jadi orang itu kalau punya jabatan Bu, Pak, siap dihormati, siap tidak bisa enggak Bu? Enak aja kita. Masih gak dihormati kok ya gak apa. Dihormati kok ya gak apa. Halo. Perbanyaklah bersyukur sampai ada orang lain, sampai orang lain mengira kamu tidak pernah mengalami. Kok iso sembuh sama itu kok enak. Padahal ini ya ke rumah kan mesti enak. Guyu ae. Nah kita itu enggak susah tidak sak kampung terus. Soalnya kita tampakkan Pak, kadang-kadang kayak nanti dulu wajahnya itu. Jadi enak syukur, gak enak syukur, enak senyum, gak enak. Bisa gak gitu? Kayak jamaah ini kan semua gitu ya. Saya yakin semua ini pasti punya masalah kan. Kadang-kadang orang sing ngomongin masalah, ngono ngaji orang guyu ya melok guyu Bu, enak. Terus apa nih? Kayak nggak ada masalah kayak dia. Itu luar biasanya Allah. Karena itu dalam hadis dikatakan, ketika orang itu ngaji, akan ada dalam hadis itu dikatakan oleh Rasulullah, wa ghasyyatur rahmat, Allah mencurahkan rahmat. Loh, orang yang diberikan oleh Allah rahmat itu si iso guyu, si gak rahmat. Bukan hanya itu, wana jalan alaihi sakinah. Semua orang yang ngaji ini mesti hatinya tenang. Masih ada orang kepikiran anak kene tenang. Saking tengenane, ambek sendepel, sembunco, betul kan ya? Saya terus terang hari ini punya masalah Pak. Tapi begitu saya ngaji, syukur saya berbanyak, sehingga nggak kelihatan masalah. Itu harus gitu. Jadi, itulah orang Islam. Makanya ayat yang dibaca Imam tadi senang saya. Wala ta'inu wala tazanu wa antumul a'launa in kuntum. Orang yang beriman itu tidak pernah punya perasaan sedih, susah. Orang yang beriman itu enak. Angel, tahu angel ya? Duit, gak duit. Tanggal 0, tanggal 2. Halo, bisa ya? Ya itu orang yang bersyukur. What's next? Apa yang akan kita lakukan ke depan ini? Mohon maaf, ada sedikit waktu. Rasulullah mewasiatkan kepada sahabatnya Abu Dzar Jundub bin Junadah sama Abdurrahman Fuad bin Jabal. Wah, kacau lagi nih kata saya.
Mohon maaf Pak ya, saya tadi dengan sikat gitu, tapi masuk laptop ini berubah. Tapi gak usah nyalakan laptopnya. Jadi bacanya dibalik nih. An Abi Tarin Jundub bin Junada wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tambuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ada 3 wasiat Rasulullah kalau kepingin hidup kita tahun 2025 ini bisa selamat bahagia, ada 3 wasiat. 1, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun saja berada. Apa itu takwa? Berasal dari kata waqo, wa ittaqo, yaitu menjaga. Jadi takwa itu adalah kalau kepingin hidup ini selamat, jogon sing mau ati ucapno atau yang kita lakukan, yang akan kita lakukan jogon, ojo sampai menghancurkan atau mencelakakan kita di kemudian hari. Ternyata berhati-hati dalam hidup itulah yang disebut dengan apa? Takwa. Kalau kita berhati-hati, insya Allah gak ada masalah. Oke? Yang kedua, wa atbi sayyatal hasanata tambuha, hendaklah engkau tutupi kejelekanmu itu dengan kebaikan. Berarti apa? Yang lalu-lalu suntek terus gak usah dilakukan. Wis tahu kabeh, tahu lakoni dosa. Sing penting ke depan harus lebih baik. Kelemben roti innal hasanati yudhibna sayyiati, surat Hud 114. Kebaikanmu hari ini tahun 2005 ini akan menutupi kejelekanmu yang tahun 2024. Makanya berbuatlah yang baik tahun 2005 ini, 2025 ini. Insya Allah 2024, 2023 sampai 2000 berapa gitu, semua kejelekan kita akan ditutupi oleh itu enggak. Yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, bergaulah dengan pergaulan yang baik. Artinya apa? Kalau kepingin hidup bahagia, selamat, ojo duwe masalah mbek wong. Halo. Jangan punya masalah dengan orang. Perkara dia mempermasalahkan kita, urusanmu. Ngilono kita, urusanmu. Ngenyek kita, urusanmu. Ngerasani kita, gak usah dimasalah no, Pak. Cek nih, ngerti cek nih ya. Kalau orang merasa dicucuk, kumpulnya gak sama. Halo, nek kepingin urip selamat tahun 2025, ojo duwe masalah ambek wis selesai. Bentuknya gimana? Saya berikan sedikit. Ada waktu 7 menit. Dengan buah-buahan. Ada sebuah 7 kalau nggak salah 10 jenis buah-buahan untuk menyongsong tahun baru. Cek seger. 1, tomat. Tobatlah sebelum saya tobat. Kabeh wong salah. Yang penting harus 2, jeruk. Jangan terus berbuat sing apik ae. Itu ya. In aksantum bi anfusikum, teruslah berbuat baik dengan orang, ojo berbuat. Yang ketiga, mentimun. Nek menuntut ilmu ojo melamun atau tulur amal. Yang keempat, pisang. Apa Bu? Pantang iri, sombong dan angkuh. Kalau tonggone tuku Enmek Jarno kumpul karo gede. Jadi kalau ada orang lain enak, kumpul karo gede. Tapi nek awake enak, suwe gak sama. Ada orang itu. Alis pisang ya. Strawberry ya benar. Strawberry, apa pun strawberry. Selalu introspeksi, belajar rendah. Gak usah sumbun-sumbun.
Berapa lagi? 6. Melon. Apa melon? Suka menolong orang? Ayo, sering menolong orang lain, Pak. Insya Allah enak hidup itu. Uang jalan nolong orang lain, hidup itu jadi bahagia. Kalau nggak percaya buktikan, tulung nolong orang mesti sampai senang. Markisa, mari kita sabar, Cemur-mur guys, sabar. Kata orang, sabar itu ada batasnya. Kata Allah, ganjaran sabar itu tidak ada batasnya. Kata orang mau kata Allah, maka salah. Selalu baik dalam paham ya? Apalagi anggur, Anda harus kemar. Aja delok anggurnya enak bersyukur, gak enak. Terakhir talas. Apa talas? Tak ada kata. Insya Allah kalau ini kita lakukan, selamat menikmati buah-buahan kebaikan. Salam sehat, sukses dan saya kira itu. Waktu habis tak? Belum. Tanya aja. Ibu aja dulu. Ayo Bu. Halo. Ada yang ditanyakan, mempersoalkan? Ada? Oh nggak ada, Bapak kalau gitu. Oh enggak Bapak. Ayo Pak, satu-satu Pak, untuk respon aja. Halo. Sampai dewe Pak, enggak? Ada? Alhamdulillah. Senang saya kalau ada yang tanya. Moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya masalah adzan. Adzan? Jawab. Iya. Adzan subuh itu tidak pakai as-sholatu khairum minan naum. Iya. Gimana hukumnya? Iya. Sah apa harus diulangi? Matur suwun, alhamdulillah. Bapak Ibu, adzan itu apa sih? Adzan itu ada dua maknanya ya. Yang pertama adalah panggilan untuk mengajak kita melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, adzan itu adalah tanda waktu waktu sholat telah tiba. Dengan numpak mobil, Allah saja itu tidak mesti harus langsung belok kan itu ya, karena tanda waktunya sudah tiba, waktu sholat itu namanya Saya kemarin dan beberapa waktu yang lalu juga alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah beberapa kali belajar di Arab, di Mekah, Medina tentang bagaimana sih memperbaiki kualitas ibadah kita. Salah satunya yang saya pahami adalah adzan subuh. Jadi adzan subuh itu Bapak Ibu ada dua. 1 jam sebelum subuh itu tidak menggunakan as-sholatu khairum. Sedangkan mohon maaf ini ketika 5:30 adzan subuhnya itu menggunakan as-sholatu khairum. Kan itu ya. Pertanyaannya, apakah di tempat kita adanya dua? Kalau satu nggak pakai as-sholatu khairum. Kalau dua monggo pakai as-sholatu khairum. Di Mekah maupun Medina itu pakai dua-duanya itu. Karena di sana adalah sumbernya ajaran Islam dan ada jelas dasarnya
Karena itu kalau kepingin subuh ini menggunakan as-sholatu khairum minan naum, usahakan adanya apa? 2. Kalau sini jam berapa? Jam 4 ya subuhnya ya? Hah? 4 kurang, setiap buat jam 4 gitu ya. Berarti dengan di sini nanti jam 3 sudah adzan pertama untuk mengajak orang apa? Sholat tahajud. Setelah itu halo. Begitu jam 4 langsung adzan subuh menggunakan as-sholatu khairum. Apa sih artinya as-sholatu khairum minan naum? Sholat itu lebih baik dari ayo wis tiap adzan pertama mau diceluk sik turu ae. Adzan kedua sik turu maneh. Makanya ditambahi as-sholatu khairum. Itu yang saya pahami Bapak ya. Monggo kalau memang ada yang lebih baik kami siap untuk mentaati. Jadi di Arab Saudi itu menggunakan sistem seperti itu. Kalau di sini ingin menggunakan as-sholatu khairum minan naum, ya usahakan adanya apa? Halo adanya. Ya itu sing kaon jarang ya ada di sini ada 2 Pak ya. Monggo. Ayo belajar, banyak belajar lah. Kita nggak usah mengolokkan orang. Kalau memang kita salah, ayo kita perbaiki, gitu ya. Kalau dikatakan, apakah tadi harus apa Pak? Diulangi. Apakah diulangi atau tidak sah itu Ustaz? Bukan tidak ada sah, nggak salah. Ya. Soalnya yang mohon maaf ya, itu bukan salah satu rukun sholat. Halo, bukan syaratnya. Jadi syaratnya sholat itu wudu, rukunnya sholat itu takbir dan lain sebagainya. Bahkan nggak pakai adzan pun ya nggak apa. Kita langsung. Monggo, kalau memang ada yang lebih paham itu, monggo bisa dijelaskan. Tapi yang saya pahami seperti itu aja dulu ya. Kalau kepingin menggunakan as-sholatu khairum minan naum, usahakan pakai adzan 2 kali. Kalau nggak ada ya nggak usah pakai as-sholatu khairum. Kalau di sini sudah terbiasa itu, ya monggo, saya nggak ada urusannya itu ya. Yang penting gini loh, bukan persoalan itu yang kita persoalkan. Gelem teko kok enggak kok gara-gara situ ada khairum minan naum, situ ada gak akhirnya kanang. Jangan Bapak, terus hal-hal semacam itu yang bukan prinsip gak usah dipersoalkan. Sing prinsip itu jamaah itu. Mohon maaf sekali lagi ya. Saya tadi pagi itu menyampaikan ada ayat di surat Al-Jum'ah. Allah berfirman di akhir ayat itu kan gini. Wama itu loh, wama indallahu khairul minal lagwi wa minat tijarah wallahu khairul. Itu maksudnya kita disuruh oleh Allah mementingkan sesuatu yang penting. Jangan sampai mementingkan sesuatu yang enggak. Hidup kita rata-rata sing gak patek penting dipenting-penting. Sing penting gak dipenting. Contoh, mohon maaf, sholat jamaah kan paling penting daripada sholat-sholat tiang. Ngono gak patek dipenting. Nek urusan liya, dipenting. Kayak gitu dulu kadang-kadang ya. Jadi yang penting sholat jamaahnya. Kalau masalah adzan subuh dipersoalkan, ya monggo. Kebiasaan di sini bagaimana monggo Pak nih. Sing penting jamaah turun di penting nggih. Halo. Wonten Bapak nggih? Apunten matur suwun. Masih bisa. Cukup? Belum ada tadi? Belum jam berapa Pak? Saya kira tadi jam 7. Kalau di Mekah setengah 8. Di Mekah setengah 8. Cukup? Ayo Bu, barangkali ada lagi.
Pak, ayo. Oke, ayo. Alhamdulillah ya gitu Pak. Gak apa-apa, kita enak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tentang sholat Pak Ustaz. Oke. Kita habis maghrib melaksanakan sholat jamaah, kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian kita mendengarkan kajian seperti saat ini. Saat itu kemudian dan masuk sholat isya. Oke. Apakah ada sebelum sholat isya yang bisa melaksanakan oleh Rasulullah sholat-sholat tersebut sebelum sholat isya? Terima kasih. Matur suwun. Apa kan? Yang saya pahami, Rasulullah itu bersabda ada 12 rakaat ya. Dalam sabdanya itu gini. Allah akan membangunkan panallahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan istana di surga. Siapa itu? Orang yang mengerjakan sholat sunnah rawatib. Berapa? 12 rakaat. Ingat, rawatib itu apa? Mengiringi sholat. Apa saja? Saya jelaskan nih. 2 rakaat sebelum subuh. Haditsah sahih. Yang kedua, 4 rakaat sebelum duhur. Halo, sudah berapa? 3, 2 rakaat setelah duhur. Berapa? 8. Iya. 4, 2 rakaat setelah maghrib. 10. Betul? Yang terakhir 2 rakaat setelah isya. Berapa? Itu akan dibangunkan rumah di surga. Cekak bambu. Jadi itu aja dirutinkan 12 rakaat. Itu bisa ya 12 rakaat ya. Kalau nggak bisa 10. 10 itu berarti sebelum duhur 2. Nggak apa-apa. Usahakanlah Pak itu. Mohon maaf, ada memang sebelum isya, tapi itu lemah hadisnya. Namanya ghairu muakkad, termasuk sebelum asar, termasuk sebelum maghrib. Itu ada memang hadisnya, cuma lemah. Yang kuat setelah maghrib dan setelah isya. Kalau ada yang berkeyakinan itu, nggak apa-apa, nggak usah dimarahi, nggak usah diseneni, gitu ya. Karena kita itu melakukan apa yang kita yakini. Halo, enak kan ya? Yang penting gak usah ngilokno. Sing melakukan monggo, sing gak monggo. Kaurungane meneh ketemu maneh. Gitu nggih? Bapak nggih? Monggo. Jadi ada lagi? Monggo, langsung ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak juga masalah sholat. Salah lagi. Saya sering sholat itu kadang-kadang masbuk gitu ya. Masbuk, maghrib itu masbuk. Terus pengajian sampai isya. Sebelum isya saya sholat tahiyatul masjid. Apa bisa ya Pak? Enggak di dalam masjid pada. Gimana? Tahiyatul masjid itu apa sih? Menghormat masjid. Katanya Rasulullah,
Setiap kamu masuk masjid, ada hak masjid yang harus dihormati. Apa itu? Melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Karena apa? Itu adalah hak masjid yang harus kita hormati. Berarti setiap kali kita masuk, lah nek wis ana masjid, wis longgo, ya jatuh dia metu dhisik. Satu kaki aja keluar satu, ada masuk. Boleh. Supaya enak Pak. Biasanya saya wudhu dulu terus masuk lagi. Boleh. 3 kali ya Kak. Terima kasih. Gak apa-apa Pak. Bagus itu, bagus ya. Daripada enggak. Ya. Jadi kalau bisa sebelum begitu kita masuk masjid itu kita luar biasa. Supaya nanti kita menjadi rajulul mu'allaqah qalbu fil masajid. Kita nanti akan dicatat oleh Allah termasuk hamba Allah yang mendapatkan naungan di akhirat gara-gara apa? Hati kita letakkan di masjid. Sak menang masjid mesti melakoni sholat sunnah 2 rakaat. Sholat apa tadi? Luar biasa Pak. Tapi kalau bisa saya sarankan ojo masuk bukai Pak. Soalnya Allah itu akan memperbaiki hidup kita kalau kita mau memperbaiki sholat kita. Masih kan kemarin kita ya? Ada kan tidak kajian kita ya? Belum dong? Sudah dong? Allah akan memperbaiki hidup kita kalau kita mau memperbaiki sholat kita. Kan sudah itu ya? Oke. Jadi nek wis sholati ae gak karu-karuan lu opo uripe? Ngono lho maksudnya cari Gusti Allah. Maka nek sholati aja insyaallah uripe ya aja. Rezekine ya aja. Oh sholate blangkonteng ngono. Ya rezekine ya opo blangkonteng. Bapak Ibu mohon maaf waktu habis ini. Diakhiri ini. Baik kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.